Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita terlebih dahulu panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pemaparan materi kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu adalah ahliyah dan awarid ahliyah. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Ningsih. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibahas oleh Saudari Kurnia. A. Pengertian ahliyah. Dari segi bahasa, ahliyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi, berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan ahliyah dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan oleh syari untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Maksudnya, ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Materi dari Kurnia yaitu pembagian ahliyah, kemampuan atau kecakapan untuk bertindak hukum dan dikenai tahlif sejalan dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Sehubungan dengan ini, para ahli usul fikih membagi ahliyah kepada dua bentuk, yaitu ahliyah al-ada dan ahliyah al-wujub. Adapun pengertian dari ahliyah al-ada yaitu kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara syara. Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seseorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah yang pertama, adim al-ahliyah, yaitu atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai berumur tamyiz sekitar umur 7 tahun. Selanjutnya, ahliyah al-ada nakisa atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz atau kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Yang terakhir, ahliyah al-ada kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya bawakan yaitu adalah ahliyah al-wujud. Ahliyah al-wujud adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak yang dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia, ditinjau dari segi ia adalah manusia semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan napas terakhir dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Para ahli usul membagi ahliyah al-wujud itu kepada dua tingkatan, yaitu 1. Ahliyah al-wujud nakis atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan secara untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.
Dua, yaitu ahliyah al-wujud kamilah atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak. Pengertian awarid ahliyah. Awarid adalah hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum. Kecakapan berbuat hukum itu tidak berlaku untuk semua manusia karena dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu balik dan berakal, yang dimana seseorang sudah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akal, maka ia dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum atau mukallaf. Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh hal-hal berikut. Dari saya yaitu awarid samawiyah atau halangan-halangan dari langit, yaitu bukan manusia dan bukan pula dari kemauannya. Awarid samawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut pendapatnya. Yang pertama, gila atau utah, yaitu kerusakan dalam akal yang mencegah berlangsungnya perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan menurut jalannya dan bertentangan dengan syariat ibadah, yaitu niat. Selanjutnya al-idhu atau kurang akal, yaitu kelemahan dalam akal sehingga meracau omongannya, kadang seperti omongan orang yang sehat, kadang seperti omongan orang yang gila, dan begitu pula urusan-urusan yang lain. Yang terakhir, kelupaan atau al-nisyam, yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan ketidakmampuan. Ini menyebabkan tak ingat akan beban hukum yang dipikulnya. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada Muhammad Agung. Awarid muktasabah atau halangan yang dibuat sendiri, yaitu halangan yang menimpa seseorang yang menghadapi beban hukum yang timbulnya tersebab oleh perbuatan manusia. Yang termasuk ke dalam halangan bentuk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mabuk, yaitu hilangnya akal karena kamar atau yang menyerupainya hingga kacau omongannya dan mengigau. Kedua, safih atau bodoh, yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. Yang ketiga, perjalanan atau safar. Perjalanan tidaklah menyalahi ahliyah hukum, akan tetapi asy-syar'i menjadikannya sebab keringanan. Yang terakhir adalah tersalah atau katha, yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Fitrianingsi. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu al-ahliyah merupakan kelayakan yang ditaklifkan kepada setiap manusia yang hidup. Ia merupakan satu kelayakan yang dituntut kepada setiap manusia yang berkelayakan untuk menerima atau melaksanakan tanggung jawab tersebut, sama dalam aspek muamalah iktikadiyah, ibadah dan sebagainya. Kelayakan yang ditaklifkan kepada peringkat serta tahap perkembangan manusia, yaitu dari peringkat janin, peringkat belum mumayyiz, peringkat mumayyiz, peringkat balik, dan peringkat rus atau dipanggil sebagai tahap kecerdikan akal. Itulah kesimpulan dari materi kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.